Sebenarnya membuat saya berjuang itu keadaan yang bisa dibilang cukup, tapi kita namanya punya mimpi, kita kan nggak salah, mimpi itu besar kan. Jadi makanya saya berpikir maju tuh, mimpi saya ada yang belum saya tercapai. Ini untuk saat ini saya masih bisa bertahan, bisa ekspor, ini mau fokus dan saya mau buktikan sama orang tua saya kok saya bisa. Nama saya Angga Pradika, usia jalan 27 tahun, asalnya dari Medan. Ya bisa dibilang Pujakusuma lah, putra Jawa kelahiran Sumatera Utara. Kalau saya sih dari keluarga dari 3 bersaudara. Kalau background keluarga saya sebenarnya sederhana sih. Orang tua saya laki-laki ya bekerja di pemerintahan juga, PNS. Tapi kalau ibu di rumah aja. Awalnya dulu saya kan diangkat sebagai anak di sebuah keluarga. Saya juga tadinya nggak nyangka sih sebenarnya kan. Dan awal pertemuannya itu saya bertemu dengan teman saya di kampus. Ya awalnya tadinya memang sekedar berteman, tapi lama-kelamaan mungkin dekatnya kami itu ya sekedar masih dekat berteman kan. Dan saya tiba-tiba diajak tinggal tempat dia. Dia pun di rumah nggak ada yang nemani, keluarganya kan dari orang tuanya juga lagi di luar kota. Jadi saya tinggallah sama teman saya itu. Lama-kelamaan saya sampai 5 tahun juga sih tinggal di situ, dan kayak dekat kali, udah kayak sebagai keluarga lah, udah nggak anggap teman lagi. Saya 5 tahun udah tinggal di keluarga itu, dan bilang ke saya itu bahasa itu anak angkatku sekarang. Nah, jadi ya saya menganggapnya seperti itu, jadi saya menganggap mereka udah kayak keluarga, nggak orang lain lagi. Kegiatan sehari-hari sebelum COVID, saya sama teman saya main proyek. Berhentinya itu setelah adanya COVID lah. Waktu itu main proyeknya kami main di proyek pemerintah. Adalah channel teman di pemerintahan itu, makanya bisa kami main proyek. Dan proyeknya itu berupa kayak pembangunan jalan seperti aspal. Karena kemarin kan waktu adanya COVID memang betul-betul semua berhenti gitu. Dan kita nggak bisa kemana-mana, kita di rumah aja kan, dirumahkan. Dulu waktu masih kuliah, adalah bisnis-bisnis kecil-kecilan, install ulang laptop, install ulang komputer, sama jual kartu paket. Usaha itu nggak lamanya maksudnya udah jalan 3 bulan berhenti. Setiap 3 bulan berhenti, karena waktu itu ya kita namanya anak kuliah kan belum terlalu fokus. Jadi usaha itu nggak bisa kita buat lama, makanya jalannya nggak lama, cuma 3 bulan habis itu berhenti. Sebenarnya kenal pertama kali di Bisa Ekspor itu saya lihat di iklan TikTok. Jadi waktu itu kan scroll TikTok kan, ada iklan Ko Julio lewat di tahun 2019 mungkin. Dan saya sempat tertarik, tapi belum sepenuhnya gitu kan, masih bingung kayak mana. Soalnya waktu itu kan kendalanya banyak, saya bahasa Inggris pun belum terlalu yang jago kali lah, bisa dibilang kan. Makanya masih bingung. Dan gabung Bisa Ekspor ini di tahun 2021, tapi belum tahu, saya pengennya ada teman gitu. Abang yang di rumah saya ini mau, saya ajak cerita, yuk bang, coba gabung Bisa Ekspor. Gimana bang kalau kita belajar sama-sama Bisa Ekspor? Nanti abang mungkin bagian marketingnya, nanti aku bagian yang data-datanya lah mungkin kan, gitulah. Kami saling bagi kerjaan. Jadi pas saya udah cerita itu mungkin dia mau. Abang saya langsung daftarkan di bulan 7 atau bulan 6 gitu, saya lupa, di 2021. Orang tua awalnya belum tahu.
Tahunya itu waktu saya pulang ke rumah. Kebetulan ada supplier di daerah rumah saya, arang kelapa. Saya cerita sama orang tua saya, untuk apa kamu nyari supplier arang kelapa? Disitulah orang tua saya mulai tahu. Pertama orang tua saya, ya namanya orang tua kan, dia nggak ngerti yang hal seperti itu kan. Sempat berpikir, itu betul yang kayak gitu, kata orang tua kan. Kamu yakin yang kayak gitu? Ya awalnya saya juga belum tahu, cuma jalannya aja gitu kan. Tapi saya yakin bisa. Saya yakinkan lagi orang tua saya kan. Ya udah kalau memang kamu yakin di situ nggak apa-apa. Yang penting intinya kata orang tua fokus. Ya udah coba saya jalani lah. Awalnya sebenarnya dulu support. Karena kan nengok semangat saya itu kok kayaknya betul-betul. Karena kan orang tua ini kalau nengok anaknya semangat, siapa sih nggak support ya kan? Kadang ada juga mungkin yang nggak support. Jadi udah lama pertengahan nggak supportnya itu gara-gara mungkin belum closing kan. Wajar, namanya kita usaha kan, rezeki belum tahu kan. Jadi orang tua sempat gini, ya udahlah nak, coba cari kerjaan lain aja gitu. Soalnya kan belum tahu ke depannya lagi kayak mana. Tapi saya tetap yakin bahwasannya ini bisa dan saya bisa closing gitu. Pertama disupport, kemudian orang tua agak menurunkan lagi mental saya gitu. Jadi agak jatuh lagi, nggak didukung. Tapi saya tetap yakin, semangati diri saya sih bahwa saya bisa ekspor. Jadi sebenarnya partner bisnisku ini tuh 4 orang, sebenarnya satu keluarga. Jadi kami satu keluarga itu gabung berpikir untuk kedepannya biar bisa ekspor. Perusahaan kami masih CP sih sebenarnya kan. Jadi 4 orang itu posisi saya di situ sebagai marketing, bagian pemasaran. Dan Bang Wegi-nya itu sama sih sebenarnya perannya sebagai marketing. Dan yang 2 lagi ini namanya Jasri, dia di situ posisi sebagai founder. Yang satu lagi yang perempuan ini Kak Lika, dia sebagai COO. Dia lah mungkin yang ngatur untuk pergerakan di perusahaan itu. Kalau produk untuk sekarang itu masih main di Turun Kelapa, kayak seperti Coco Fiber, Cocopit, Desiccated, PCO, RBD Oil, sama Coconut Shell Charcoal. Tapi di situ kami masukkan lagi juga broomstick sih, sapu lidi. Turun Kelapa mungkin di Medan ini termasuk yang dialah yang mudah lah untuk Turun Kelapa, walaupun sebenarnya itu agak susah. Tapi untuk di Medan ini, dari Turun Kelapa itu ada sebagian, ada yang di Medan. Makanya kami coba untuk Turun Kelapa aja dulu ambil gitu. Karena kan Ko Julio pernah nyarani juga, coba cari yang ada di daerahmu dulu. Jangan coba untuk cari yang ke luar daerah. Kalau bisa maksimalkan di daerahmu itu ada, itu aja yang dulu dimainkan, kata Ko Julio. Coba untuk diekspor. Kebetulan di Medan ini ada sebagian Turun Kelapa, walaupun nggak banyak. Sebelum mulai dari Turun Kelapa, produk yang dipelajari kemarin broomstick sih. Itu yang kami pelajari. Karena kan itu mungkin broomstick itu nggak hal yang harus detail dipelajari. Kita cukup tahu spesifikasinya itu singkat aja. Nggak harus yang spesifikasi yang harus detail kali, nggak. Kalau pengalaman yang nggak enak itu pasti ada aja. Apalagi kita kan jumpa supplier itu kita orang baru. Dan mereka kan agak asing dengan kita pastinya kan. Mereka berpikir ini anak mau ngapain gitu kan. Pasti mikir yang aneh-aneh. Kadang begitu kita menawarkan diri, ada yang suppliernya ada yang welcome, ada juga yang nggak welcome. Yang nggak enak sebenarnya nggak welcome itu penolakannya ya bisa dibilang kasar lah. Karena mungkin mereka berpikir yang takut kita saingi atau gimana, nggak tahu cara berpikir mereka. Makanya ya penolakan itu ada aja. Tergantung supplier masing-masing sih. Kalau ada yang welcome dan ada yang juga yang nggak welcome. Ya jujur awal pertama ada penolakan itu ya down gitu kan. Apa yang salah sama saya gitu. Saya pelajari lah apa yang salah. Pasti kan ada yang salah karena mereka bisa nolak saya. Pasti ada yang salah. Mungkin waktu itu dalam bentuk komunikasi saya. Karena kita jumpa dengan orang ini kan sebenarnya komunikasi sebenarnya. Kalau komunikasi kita cocok dengan mereka, mungkin mereka welcome. Makanya waktu pertama kali saya dulu kan namanya jumpa orang baru, jujur saya gugup, nggak tahu harus ngomong apa gitu kan. Jadi mungkin yang saya buat semangat lagi, saya pelajari lagi tuh cara komunikasi saya dengan supplier gimana. Hubungan saya sama supplier yang baik itu gimana. Makanya mereka mau welcome gitu. Ya untuk sekarang alhamdulillah kalau jumpa supplier itu banyak yang welcome sih.
kalau cari buyer itu kan banyak sih. Kalau banyaknya nggak tahu, soalnya dari banyaknya itu mungkin yang respon ratusan ada, mungkin ratusan buyer. Kalau saya kan masih pemula, soalnya ratusan buyer ada yang respon tapi belum semuanya yang oke. Dan ada juga buyer yang udah oke tapi di PHP gitu juga lah. Tapi udah sempat banyak negosiasi sama buyer dan saling teleponan, video callan, tapi banyak yang ngasih PHP gitu. Awalnya waktu kami ngubungi itu, kami kan perkenalkan nama perusahaan kami. Ya mereka namanya buyer ini kan pasti kan belum langsung percaya. Jadi awal kami kenal sama buyer itu kayak mana supaya buat mereka tuh percaya. Soalnya kan di dunia ekspor ini kan banyak hal-hal yang penipuan itu kan ada aja. Makanya kemarin waktu kami langsung hubungi buyer itu, pertama buyer tadi nggak percaya memang, karena dia tanyain detail perusahaannya kayak mana, semua kayak mana, alamatnya di mana. Ya kami siapkanlah semua apa yang ditanyakan dia, dan kebetulan dia percaya bahasanya betul-betul kami main di bidang ekspor gitu. Kalau turunan kelapa kemarin dari banyak yang minta dari Myanmar, Vietnam, Cina, India, sama Pakistan. Untuk sekarang ini saya belum ekspor. Walaupun kami belum ekspor, tapi kami yakin kedepannya bakal bisa ekspor banyak barang dari Indonesia. Jadi karena kami yakin bahwasannya bisa banyak lebih closing lah dari senior-senior kami. Karena kami juga udah siapkan dari segi website, tim yang benar-benar fokus lah untuk di dunia ekspor itu. Jadi kami yakin kedepannya tuh ya sama-sama maju bisa. Tanggapan saya ada aplikasi Bisa Ekspor ini itu sebenarnya sangat mempermudah sih, karena kan banyak orang kita itu yang sangat minim ilmu. Jadi semenjak adanya aplikasi Bisa Ekspor itu, di situ mungkin sudah dijelaskan caranya gimana biar bisa ekspor. Jadi kan banyak yang sebenarnya yang kita nggak tahu gimana cara-caranya, dan mungkin saya sangat beruntung sih bisa kenal aplikasi Bisa Ekspor ini, karena banyak yang saya tahu di situ dan banyak yang saya pelajari lah. Yang saya dapat sih dari Bisa Ekspor itu dari segi ilmu sih, yang ilmu saya pelajari itu mungkin tadinya memang saya nggak ada berpikiran untuk bisa ekspor gitu kan, tapi dari adanya Bisa Ekspor ini banyak sih ilmu yang saya pelajari dari situ. Jadi memang betul-betul mempermudah lah sebenarnya aplikasi itu, dari materi dan dari teman-teman member-member yang ada di Bisa Ekspor itu saling support sih. Sebenarnya membuat saya berjuang itu keadaan yang bisa dibilang cukup, tapi kita namanya punya mimpi, kita kan nggak salah, mimpi itu besar kan. Jadi makanya saya berpikir maju tuh, mimpi saya ada yang belum saya tercapai. Makanya ini untuk saat ini saya masih bisa bertahan Bisa Ekspor ini, mau fokus dan saya mau buktikan sama orang tua saya kok saya bisa. Harapan saya itu saya mau buat perusahaan itu menjadi besar. Karena kan kami dalam perusahaan itu bisa dibilang keluarga, itu 4 orang. Jadi kami mau besar sama-sama dalam satu keluarga itu. Jadi mau membuat perusahaan ini bakal lebih dikenal lah. Dan harapan saya pribadi, saya ingin membuktikan sama orang tua saya sih, bahasanya mungkin untuk sekarang orang tua saya belum yakin dengan saya di dunia ekspor ini. Dan harapan saya ke depannya itu, saya mau membuktikan sama mereka bahasanya saya bisa lebih dari itu untuk bisa ekspor.